Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Happy 89. Ya, mudah-mudahan untuk kabar hari ini teman-teman sekalian di rumah maupun dimanapun Anda berada senantiasa dalam situasi sehat dan diberikan kelancaran rezeki, amin. Begitu juga keluarga maupun kerabat senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi informasi mengenai bagaimana cara hidup selalu bahagia. Artinya kita tidak merasa bahwa dalam hidup ini ketika ada persoalan-persoalan maupun itu berupa musibah ataupun apapun itu, kita senantiasa dalam kondisi yang rileks ya, dan selalu bisa dibawa rasa bahagia, atau kalau orang bilang itu tidak galau ya. Dalam kesempatan kali ini mengenai apa itu bahagia, tentunya yang mendatangkannya adalah dari kita sendiri. Walaupun ada sebagian ya dipaksakan dari orang lain ya, artinya orang lain ingin mengkondisikan kita selalu bahagia, namun itu kembali kepada diri kita sendiri ya. Mungkin orang lain sekian persen mampu mengembalikan atau memposisikan kita senantiasa bahagia dilihat orang, tapi apakah sebaliknya kita sendiri melihat diri kita sendiri, apakah sesuai, apakah kita sudah merasa itu bahagia? Itu juga belum tentu, dan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Saya ingin membahas apa itu bahagia ini lebih kepada dikembalikan kepada cara kita. Artinya apapun persoalan yang cenderung membuat kita tertekan, yang cenderung menjerumuskan kita kepada kegelisahan, kekhawatiran, ataupun itu rasa takut dan lain sebagainya, itu bagaimana kita cara menghadapi dan menyikapinya. Jadi apakah itu menjadi sebuah beban, ataukah itu justru hanya sekedar sebagai pelajaran yang mana kita akan dari pelajaran itu menjadi lebih baik dalam arti berpikir secara matang ataupun dewasa. Di sini kita perlu pemahaman ya, mengenai atau mengenal diri kita, siapa diri kita, dan kita juga harus mengenal siapa yang mengatur ataupun yang mengadakan hidup ini ya. Artinya kita harus yakin bahwa hidup ini sudah digariskan dan sudah ada yang mengatur, dan yang mengatur itu pun ya, di setiap kehidupan seseorang itu pasti ada kebaikan, ada keburukan, ada kesusahan, ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada kesedihan, dan itu berpasang-pasangan.
Adapun baik ataupun buruk, bahagia ataupun tidak bahagia, itu adalah kesepakatan kita dari dua pilihan. Menurut kesepakatan kita itu tidak baik, menurut kesepakatan kita pun itu baik. Padahal baik ataupun tidak baik itu semuanya adalah sebuah kenyataan yang mau tidak mau senantiasa terima tidak terima, kita harus ikhlas menerima garis daripada yang sudah diatur oleh yang maha mengatur. Dan yakinlah bahwa yang maha mengatur itu adalah maha adil dan maha pengasih maupun maha penyayang. Siapa lagi yang paling menyayangi dan mengasihi kita kecuali yang menciptakan kita. Yakinlah bahwa yang maha pengasih dan penyayang itu lebih-lebih daripada siapapun yang menyayangi kita. Dan maha pengasih dan maha penyayang itu adalah yang paling mengasihi dan menyayangi kita. Menurut kita cobaan yang datang terhadap diri kita adalah sebuah keburukan, tetapi itu baru menurut kita saja. Menurut yang menciptakan ataupun yang maha menciptakan itu belum tentu. Padahal dari keburukan yang menurut kita itu adalah sepakat keburukan, tetapi padahal di baliknya itu adalah sebuah kebahagiaan yang tak terbatas. Jadi saya ingin menerapkan sebuah keyakinan dalam konsep ini, bahwa sabarlah dalam menghadapi apa itu keburukan ataupun apa itu musibah yang menurut kita adalah sebuah persoalan. Bahwa di balik musibah dan persoalan itu, kalau kita bersabar, maka ada sebuah hikmah yang membawa kepada kebaikan-kebaikan tanpa kita sadari sebelumnya. Kita akan sadari itu ketika itu tercapai, hikmah itu ataupun kebaikan-kebaikan itu. Dan kita dari situlah kita baru tersadarkan dengan kejadian-kejadian yang telah menimpa kita, bahwa oh inilah hikmahnya, oh inilah hasil akhirnya yang datang berupa musibah atau berupa keburukan-keburukan terhadap diri kita. Nah, jadi cara pandang inilah yang membuat kita senantiasa berpegang teguh dan memahami apa itu arti kesabaran. Jadi bukan hanya sekedar teori saja apa itu sabar, tetapi betul-betul memahami persis bahwa ending daripada sabar itu adalah akan menghasilkan sebuah kebahagiaan yang tidak kita mengerti sebelumnya. Dalam pemahaman ini, saya ingin mengembalikan para pendengar atau teman-teman sekalian bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang akan terasa, ya. Yang kita pikirkan adalah pikiran negatif, maka yakinlah itu akan menghasilkan sesuatu cerita negatif yang berkepanjangan. Tetapi sebaliknya, apabila kita berpikir secara positif, walaupun di hadapan kita adalah sebuah kemusibahan yang berupa keburukan-keburukan menurut kita, tapi kita masih bisa menghadapinya secara berpikir positif, maka energi dari pikiran positif tersebut akan menghasilkan sebuah energi kebahagiaan yang secara energi positif itu akan mendatangkan sesuai harapan ataupun yang kita inginkan, ya. Jadi siapa sih yang tidak ingin mendatangkan sesuatu yang sesuai harapan, yaitu berupa kebahagiaan apapun itu.
Artinya, jagalah pemahaman mengenai pemikiran positif terhadap kehidupan agar kualitas hidup kita itu dalam kondisi aman-aman saja. Artinya selalu dijaga pikiran kita dan selalu dijaga perasaan kita selalu untuk bahagia. Nah, teman-teman semuanya, kita harus meyakini baik dan buruk, musibah dan kebahagiaan ataupun apapun itu semuanya adalah sebuah kesepakatan yang kita sama-sama sepakati. Namun menurut yang Maha menciptakan apa itu musibah dan apa itu keburukan dan apa itu kebaikan, itu baik menurut kita belum tentu baik menurut yang menciptakan, buruk menurut kita dan itu belum tentu buruk menurut yang menciptakan. Jadi tugas kita hanya menerima seikhlas mungkin, karena di balik menerima itu kita akan meyakini hasilnya bahwa Allah itu ataupun yang Maha menciptakan itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, artinya luas kasih sayangnya dibanding kita terhadap sesama. Ya, jadi sabarlah setiap menjalani kehidupan, tetapi dengan sabar yang sebenar-benarnya dan memahami apa itu arti kesabaran yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan ini sedikit demi sedikit bisa teman-teman sekalian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan perdalam lagi pemahaman apa itu kasih sayang dan kebahagiaan. Baik, terima kasih. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.